Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Puji syukur kita bisa bersama-sama kembali dalam program Rema, Renungan Hidup Eksposisi Membangun Karakter. Bagaimana keadaan rekan-rekan sekalian? Doa saya kiranya kita semua tetap semangat dan memiliki hati yang tetap tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita kebahagiaan, walaupun di tengah-tengah keadaan pandemi virus corona seperti saat ini. Rekan-rekan sekalian, kita bersyukur juga pada saat ini kita telah sampai pada Rema seri kitab Mazmur yang ke-16, yaitu di pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca terlebih dahulu Mazmur 12 ayat 1 ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8. Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menapatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita diberikan lagi kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan berbahagia ketika kita bisa merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu kasih Tuhan, tema kita ini adalah renungan yang bersifat eksposisi, yaitu menggali kebenaran firman Tuhan. Lalu kita kemudian menerapkan metode PK. Metode PK yaitu 2 pertanyaan yang bertanya tentang apa pesan daripada Tuhan melalui nats ini. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, tema kita pada hari ini dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 12 tadi adalah tentang kesetiaan. Ya, tentang kesetiaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, tema tentang kesetiaan itu adalah bagian daripada buah roh yang ke-7. Nah, kita bisa melihat itu juga dalam buku kami yang seri ke-7 daripada membangun karakter. Bapak Ibu kasih Tuhan, kesetiaan itu memiliki 3 prinsip yang penting, yaitu tentang dedikasi, lalu kemudian ada konsistensi dan persistensi. Bapak Ibu kasih Tuhan, mengenai kesetiaan ini nanti akan ada seri tersendiri, yaitu seri membangun karakter. Nah, pada saat ini kita akan fokus kepada Mazmur ini, Mazmur 12 ayat 1 sampai 9 ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagaimana tadi bahwa renungan ini adalah renungan eksposisi, maka kita akan terlebih dahulu menggali ayat demi ayat, menggali kebenaran firman Tuhan ayat demi ayat, lalu kemudian kita baru mengambil pesannya dan kita mengambil apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan di sana, Mazmur Daud, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa penulis dari Mazmur ini adalah Raja Daud. Dan di ayat 2 ini kita bisa melihat bahwa keadaan di sini adalah Raja Daud sedang memohon pertolongan kepada Tuhan. Kalimat imperatif yang menegaskan bahwa dia sangat begitu ingin sekali ada pertolongan daripada Tuhan. Untuk apa? Adalah untuk orang-orang yang di sekitarnya, bahwa orang saleh, bahwa orang setia itu telah habis lenyap. Dan dia datang kepada Tuhan, memberikan pilihan di tengah-tengah banyak pilihan yang seharusnya bisa dilakukan. Bisa jadi dia langsung bertindak. Secara manusia dia punya kekuasaan, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia lebih memilih untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat bahwa sikap dari Raja Daud ini adalah sikap yang haruslah kita teladani dalam hidup ini.
Walaupun dia memiliki banyak pilihan, tetapi pilihan yang diambil adalah dia datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Raja Daud datang kepada Tuhan minta tolong ini, dia juga bukan minta tolong untuk diri sendiri, tetapi dia bisa melihat bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang orang saleh, orang yang setia, kemudian telah habis lenyap. Bapak Ibu kasih Tuhan, sangat terlihat dari Mazmur-Mazmur sebelumnya sampai pada Mazmur saat ini, Raja Daud tetap setia datang kepada Tuhan membawa segala pergumulannya. Ini prinsip yang harus sama-sama kita teladani dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa di dalam banyak pilihan dia mengambil pilihan untuk datang menghadapi pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Dia datang minta tolong kepada Tuhan. Dia tidak datang minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang memiliki kekuasaan, yang bisa menjadi kelompok, menjadi sekutu untuk menghadapi pergumulannya, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia ingin bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan di dalam menghadapi pergumulan ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal inilah yang bisa kita lihat, hal inilah yang kita bisa lihat di dalam Raja Daud. Dia tetap setia untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita semuanya? Apakah ada hal yang menjadi pergumulan kita, dan lalu kepada siapakah kita datang di dalam menghadapi pergumulan itu? Pastilah tidak ada manusia yang tidak memiliki pergumulan. Semua orang memiliki pergumulan. Tapi masalahnya adalah kepada siapa dia datang minta tolong. Ya, melalui firman Tuhan ini, kiranya kita bisa datang kepada Tuhan seperti Raja Daud datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga bisa membuat suatu pertanyaan kepada nas ini supaya kita bisa menggalinya, yaitu adalah mengapa Daud minta tolong. Untuk menjawabnya, kita melihat di ayat 2 tadi. Dikatakan, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Kembali lagi kita bisa melihat bahwa bagaimana satu karakter daripada seorang Raja Daud adalah dia memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya. Di sini adalah dia peduli terhadap orang-orang saleh dan orang setia. Bagaimana mereka mulai telah habis lenyap di sekitar dia. Hal lain yang bisa kita lihat dari pernyataan dari Daud ini ketika dia minta tolong kepada Tuhan, sebab orang saleh telah habis dan orang setia telah lenyap. Tapi Ibu kasih Tuhan, hal lain yang bisa kita gali daripada kebenaran firman Tuhan di ayat 2 ini adalah bahwa ketika Raja Daud melihat bahwa orang saleh, orang setia telah habis, maka bisa juga kita menggambarkan bahwa Raja Daud sedang melihat dirinya sekarang ini adalah seorang diri saja di dalam keadaan bahwa menghadapi segala pergumulan hidup ini karena orang-orang saleh, orang setia telah lenyap. Dia melihat bahwa dirinya sekarang menjadi seorang yang minoritas di tengah-tengah segala pergumulan hidup, di tengah-tengah segala orang-orang yang tidak saleh, di tengah-tengah orang-orang yang tidak lagi setia kepada kebenaran itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, Raja Daud minta tolong kepada Tuhan. Dia merasa bahwa orang-orang saleh telah habis, telah lenyap, orang-orang setia telah habis, telah lenyap, dan dia sekarang sendirian menghadapi pergumulan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, perasaan sendiri di dalam menghadapi segala pergumulan hidup ini bukanlah sesuatu yang gampang. Orang-orang yang minoritas di tengah-tengah mayoritas, bagaimana tekanan mayoritas terhadap minoritas itu. Tentulah kita bisa mengerti juga di dalam konteks Indonesia bahwa sebagai seorang minoritas tidaklah gampang. Apapun kebenaran, apapun hal yang kita katakan, seakan kita menjadi orang yang tetap dianggap bukanlah orang yang benar karena kita seorang diri. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita bisa lihat dari ayat 1 ayat 2 ini. Dan mari kita lanjut lagi ke hal selanjutnya. Kita bisa bertanya lagi, apa yang dimaksud Daud dengan orang saleh dan yang setia telah habis lenyap ini? Apakah memang betul-betul habis lenyap dalam arti tadinya orang-orang saleh itu ada lalu kemudian meninggal,
ya, sehingga tidak ada lagi angkatan-angkatan itu. Apa yang dimaksud di sini sebenarnya? Apakah yang dimaksud Daud dengan orang saleh dan orang setia telah habis lenyap ini adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 5 ayat 1? Dikatakan di sana, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku di sinilah Tuhan, aku mau mengampuni kota itu. Dan kalau kita bisa melihat terus baca konteks ini bahwa ternyata tidak ada satupun di situ dikatakan. Apakah itu yang sebenarnya sedang terjadi di sini, bahwa sebenarnya setelah lenyap tidak ada sama sekali? Wow, ini sungguh sangat ironis sekali. Kalau memang betul-betul lenyap seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, bahwa memang tidak ada sama sekali orang benar lagi di dalam wilayah itu. Saya berharap Raja Daud, ya, sebenarnya ketika melihat ini ada satu pengharapan dalam hati bahwa sebenarnya Raja Daud hanyalah salah anggapan saja, seperti Nabi Elia yang menganggap bahwa dia hanya seorang diri. Padahal kalau kita lihat di dalam Roma 11 ayat 34 dikatakan, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya itu Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Saya sungguh berharap bahwa sebenarnya Raja Daud adalah memiliki kesalahpahaman, bahwa dia mungkin melihatnya secara lokasi saja, bahwa dia hanya melihat ada mungkin orang-orang yang dia saleh setia tapi dia diam, dia tidak mau berbicara, dia lebih memilih untuk tidak bersuara, ya, karena seringkali orang-orang minoritas, ya, takut untuk bersuara. Orang-orang minoritas lebih memilih untuk pasif karena takut menghadapi banyak hal yang nanti justru membuat mereka tertekan, mereka mengalami pergumulan lebih berat lagi. Kadangkala orang-orang minoritas bisa jadi walaupun dia berbicara kebenaran, justru dia menjadi orang yang salah. Jangankan dia berkata-kata, tidak berkata-kata saja sudah dihimpit, ditekan, apalagi dia berkata-kata. Dan seringkali mungkin itu yang terjadi, sehingga kadangkala kita bisa melihat bahwa orang setia itu, orang saleh itu tidak ada lagi di sekitar kita, karena kita tidak bisa mengerti hatinya, kita tidak bisa mengerti pergumulannya, kita tidak bisa mengerti bahwa apa sebenarnya prinsip yang dimilikinya dalam hidup ini. Tetapi karena dia berdiam diri, maka kita menganggap bahwa dia bukanlah orang yang setia juga, bahwa bukanlah orang yang saleh, karena kita tidak pernah mendengar pemikiran-pemikirannya. Padahal bisa jadi karena dia memilih untuk diam, memilih untuk pasif, agar mengurangi tekanan di dalam hidupnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, nah itulah yang sebenarnya kita harapkan. Saya harapkan bahwa Raja Daud hanya salah paham di sini. Dia kurang bisa mengerti apa prinsip orang-orang di sekitarnya. Mungkin masih ada orang setia, ada orang saleh. Akan tetapi kebenaran firman Tuhan dari awal sampai akhir di pasal ini, atau di Mazmur nomor yang ke-12 ini, tidak ada dikatakan bahwa Tuhan mengingatkan Raja Daud seperti Tuhan mengingatkan Nabi Elia bahwa apa yang dikatakan Raja Daud itu salah, seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia itu adalah salah. Tidak ada. Justru kita melihat bahwa di ayat 3 firman Tuhan berkata, mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Kita bisa melihat di sini dari ayat 3 ini bahwa digunakanlah kata mereka. Mereka di sini adalah mengacu kepada kata-kata yang sebelumnya di ayat 2. Di ayat 2, Raja Daud baru hanya menyebut orang-orang saleh dan orang-orang setia. Jadi, kita lebih bisa melihat bahwa kata mereka adalah lebih mengarah kepada orang saleh dan orang setia ini. Coba kita mengerti apa sebenarnya terjadi di sini. Di ayat 2, Raja Daud berkata bahwa ada orang saleh, ada orang setia, tetapi sekarang telah lenyap, telah habis. Bahwa ternyata
Orang saleh, orang setia yang habis lenyap ini bukanlah di dalam pengertian bahwa mereka telah meninggal, lalu tidak ada lagi keturunan-keturunan yang setia dan yang saleh ini. Kemungkinan terbesar adalah kalau kita melihat runtutan kebenaran dari ayat 2 ayat 3, maka yang ada adalah perubahan. Perubahan dari tadinya saleh, setia, menjadi di ayat 3 dikatakan mereka berkata dusta. Yang tadinya saleh, yang tadinya setia, sekarang menjadi orang-orang yang berkata dusta. Mereka menjadi orang-orang yang berdusta satu dengan yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis, dengan hati yang bercabang. Itu yang terjadi. Dari sini kita bisa mengerti bahwa ada perubahan atau kemerosotan karakter dari orang-orang saleh, dari orang setia, menjadi orang-orang yang pendusta. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah gambaran yang memang bisa terjadi, bahwa kesalehan manusia itu bukanlah kesalehan yang menetap. Kesalehan manusia itu adalah bisa jadi diukur adalah kesalehan menurut ukuran-ukuran hukum yang ada di dunia ini. Kesalehan yang dilihat Raja Daud selama ini bisa jadi adalah memang menurut ukuran moral yang ada, sehingga disebut sebagai orang-orang saleh, sehingga disebut orang yang setia kepada moral yang selama ini dipegang mereka. Tetapi kemudian ketika mayoritas itu sudah berada di dalam kemerosotan moral, maka orang-orang yang tadinya minoritas itu bisa jadi juga menjadi terpengaruh kepada mayoritas. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah gambaran sebenarnya yang ditunjukkan di dalam Mazmur ayat 1 ayat 2 ayat 3 ini, bahwa tadinya ada orang-orang saleh, tadinya ada orang-orang yang setia, tetapi Raja Daud mengatakan orang-orang ini sudah habis dalam arti sudah tidak lagi menjadi di posisi itu. Mereka sudah bertukar posisi, mereka sudah beralih, mereka sudah mengalami perubahan di dalam hal kesetiaan. Lalu mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi berkarakter saleh, tidak lagi berkarakter setia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh sangat ironis ya, jikalau kita berada di dalam keadaan Raja Daud, kita melihat bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang tadinya bersama-sama dengan kita menyuarakan kebenaran, menyuarakan hal-hal moral yang harusnya dipertahankan di dalam suatu masyarakat. Tetapi kemudian orang-orang itu justru juga bukan lagi berada bersama-sama kita. Mereka berpindah haluan. Mereka justru mengikuti suara-suara mayoritas yang tidak lagi menjaga moral yang baik, yang tidak lagi menjadi orang-orang yang saleh. Inilah keadaan yang digambarkan di dalam Mazmur ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa mengambil pesan perenungan kita pada saat ini bahwa di sekitar kita bisa jadi ada orang-orang yang tadinya kelihatan saleh, kelihatan bahwa dia setia kepada kebenaran, setia kepada moral yang kita junjung tinggi bersama-sama. Bisa jadi suatu saat meninggalkan kita, membuat kita menjadi seorang diri, membuat kita menjadi seorang minoritas, kesepian, menjadi seorang yang berjuang sendiri di tengah-tengah zaman kita, di tengah-tengah tempat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada. Raja Daud, dia merasakannya, dan kita pun mungkin di saat ini ada yang merasakannya, bahwa kita seakan menjadi seorang diri di tengah-tengah lingkungan kita. Apakah itu di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, apakah itu di tengah-tengah lingkungan perumahan kita, apakah itu di tengah-tengah lingkungan persahabatan kita, bahkan bisa jadi juga di tengah-tengah lingkungan keluarga kita, di dalam keluarga antara keluarga inti dan keluarga asal, atau bisa juga ditarik kepada keluarga inti. Kita mungkin sebagai orang tua, kita sudah membesarkan anak kita, lalu kemudian di dalam pergaulannya anak ini akhirnya berubah menjadi tidak lagi memiliki karakter yang baik, karakter yang setia, karakter yang saleh. Atau kita bisa juga menjadi seorang anak, kita bisa melihat orang tua kita karena pergumulan hidup yang begitu berat, akhirnya dia juga berubah, mengalami kemerosotan, akhirnya memilih untuk tidak lagi menjadi orang yang memiliki karakter yang saleh, yang setia kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa terjadi.
Kita juga bisa melihat pada pasangan. Kita sebagai suami bisa melihat istri kita di dalam pergaulannya, atau sebagai istri kita bisa melihat suami kita di dalam pergaulannya, dalam pekerjaannya juga. Akhirnya dia mengalami kemerosotan. Dia akhirnya berubah menjadi orang yang tidak setia, menjadi orang yang tidak saleh lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, bisa jadi seperti itu. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, apakah kita sedang mengalaminya? Kalau kita sedang mengalaminya, maka kita bisa mengerti apa yang dirasakan oleh Raja Daud. Dan kita juga bisa mengerti bahwa kita tidak seorang diri. Ada Raja Daud yang juga mengalaminya. Dan apa yang dilakukan Raja Daud? Dia datang minta tolong kepada Tuhan, dan dia tetap tidak mau mengikuti keadaan itu. Dia tidak mau juga menjadi orang yang mengalami perubahan ke arah yang tidak benar itu. Dia tetap mau setia di dalam kehidupan yang dia tahu benar, dia perjuangkan dengan kebenaran. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita lebih dalam lagi melihat kebenaran firman Tuhan ini. Coba kita melihat bentuk-bentuk kemerosotan karakter itu. Dikatakan di ayat 3, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Berarti yang pertama kita bisa di sini bahwa kemerosotan karakter itu dalam hal apa? Mereka saling berdusta. Bapak Ibu kasih Tuhan, kata-kata di sini sungguh menegaskan bahwa dusta itu bukanlah sesuatu lagi yang dilakukan kelompok kecil, tetapi ini sudah menjadi sesuatu yang di muka umum. Karena digunakan di sana berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Ini penekanan bahwa ini adalah gambaran yang sudah umum terjadi di sekitar Raja Daud pada saat itu. Lalu bentuk kemerosotan yang selanjutnya adalah dikatakan di sana mereka berkata dengan bibir yang manis. Gambaran itu adalah seperti yang dikatakan juga oleh Nabi Yeremia. Di pasal 9 ayat 8 dikatakan lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah gambarannya. Berbicara, kami damai. Kami suka damai, padahal ternyata dia sudah merancangkan kejahatan. Bahwa yang dirancangkannya bukanlah hal yang membawa damai, tapi membawa kehancuran bagi orang itu. Ini yang disebut dengan mereka berkata dengan bibir yang manis. Berarti mereka adalah orang yang berpura-pura baik. Inilah bentuk kemerosotan karakter yang kedua. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah sebenarnya gambaran seperti yang dikatakan oleh Raja Daud ini, ada orang yang berpura-pura manis ya, berpura-pura baik, itu ada juga di sekitar kita. Kita bisa melihat misalnya ada di satu kelompok atau di satu agama atau di satu kumpulan tertentu yang berkata, sebenarnya kelompok kami, sebenarnya agama kami, sebenarnya geng kami sebenarnya suka damai. Tetapi karena satu dua hal, karena ada kesenjangan ke ekonomi, karena hal-hal ini maka kami yang tadinya damai jadi melakukan hal kekerasan seperti ini. Ada orang-orang yang berkata damai padahal di dalam kenyataannya bukan damai. Inilah sebenarnya yang digambarkan di sini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah menemukan bahwa bentuk kemerosotan karakter itu pertama adalah mereka sudah saling berdusta. Yang kedua, mereka berpura-pura baik. Dan yang selanjutnya, coba kita lihat bahwa dikatakan di ayat 3, dan hati yang bercabang. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam bahasa Ibraninya itu lebih tepat sebenarnya ketika diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris dikatakan double heart. Kalau di Indonesia now, di Indonesia bahasa now itu ada kan baru-baru ini ada istilah mendua hati ya. Mendua hati. Jadi hatinya itu seakan ada dua. Satu untuk siapa begitu ya. Nah, ini seperti memiliki kepribadian ganda ya. Tiba-tiba hatinya hati yang baik, terus tiba-tiba hatinya yang jahat. Kita nggak tahu kalau bertemu dengan dia, yang mana yang sedang dia lakukan. Seorang pribadi yang berhati jahat atau seorang pribadi yang berhati baik. Nah, kita nggak mengerti ya. Nah, oleh karena itu ini sungguh membingungkan keadaan ini. Ya, ini sungguh-sungguh tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan sebenarnya bagian ketiga bentuk kemerosotan dari yang disebutkan oleh Raja Daud ini adalah merupakan inti daripada penyebab orang suka berdusta,
Penyebab orang suka berpura-pura baik, ya ini tadi, karena bersumber dari hati. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 15 ayat 18, di sana dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini sungguh menggambarkan bahwa apa yang dikatakan Raja Daud dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah satu hal yang saling menjelaskan bahwa setelah mulut yang suka berdusta, bahwa hidup yang suka berpura-pura itu berasal daripada hatinya. Itu adalah gambaran daripada hatinya, gambaran dari sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya, yaitu hatinya. Itu mempengaruhi pikirannya dan mempengaruhi seluruh tingkah lakunya. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah kita bisa melihat hal seperti itu di sekitar kita, bahwa ada orang-orang yang membuat kalian kita kaget. Orang ini sewaktu-waktu kita bisa melihat dia begitu baik, tetapi suatu waktu kita bisa melihat dia begitu jahat. Kelihatan wajah yang sesungguhnya. Bagaikan orang yang digambarkan itu adalah seperti yang memiliki kepribadian ganda, yang tiba-tiba bisa kelihatan baik, tetapi suatu waktu dia sungguh begitu jahat. Dan kita kadang terkaget-kaget dengan hal ini. Dan jangan sampai kita pun adalah orang yang melakukannya. Raja Daud sebagai manusia seperti kita merasa sungguh menekan jiwanya, membuat dia merasa sangat bergumul dengan hal itu. Oleh karena itu, kalau kita ada yang mengalami pergumulan ini, baiklah kita merasakan bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita adalah pelaku seperti ini, maka lihatlah ada orang-orang seperti Raja Daud yang sedang kita perlakukan seperti itu. Di sana dia bergumul atas perbuatan kita. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah bentuk yang ketiga dari kemerosotan karakter pada saat itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita melihat bentuk kemerosotan yang selanjutnya. Kita lihat di ayat yang keempat, dikatakan di sana, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Ini pengulangan tadi bahwa ada orang pura-pura itu, dan ditambahkan lagi di sini, dan setiap lidah yang bercakap besar. Lidah yang bercakap besar di sini kalau dilihat lagi adalah sesuatu yang suka membesar-besarkan, ya, bercakap besar itu. Dan inilah suatu gambaran daripada sikap yang suka memegahkan diri, atau gambaran dari besar adalah ini sikap yang suka menyombongkan diri. Ini bentuk kemerosotan karakter yang selanjutnya, bahwa ada orang-orang di sekitar Raja Daud yang suka memegahkan diri, suka menyombongkan dirinya. Dan ketika dia menyombongkan dirinya, kembali lagi kepada ayat sebelumnya bahwa dia berdusta dan saling berdusta. Artinya ketika dia menyombongkan dirinya, dia menghancurkan yang lain, supaya dirinya sendiri yang terlihat megah, bahwa dirinya tersendiri yang terlihat lebih baik, seakan lebih benar, seakan lebih mulia daripada yang lain, dan yang lain adalah hina. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bentuk kemerosotan karakter seperti inilah yang digambarkan oleh Raja Daud, dan bentuk kemerosotan atau karakter atau moral seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Raja Daud. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana keadaan kalau kita yang berada di dalam posisi Raja Daud pada saat itu? Bukankah juga kita bisa melihat di zaman sekarang? Mungkin di lingkungan pekerjaan kita, mungkin di lingkungan keagamaan kita, mungkin di lingkungan perumahan kita, mungkin di lingkungan keluarga kita, baik itu keluarga asal, baik keluarga, terlebih di dalam keluarga inti. Kalau itu terjadi, sungguh sangat-sangat menyesakkan dada. Dan itulah yang digambarkan oleh Raja Daud, sehingga dia harus meminta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan biarlah kalau ada orang yang melakukannya, biarlah seperti yang Daud lakukan, kita berdoa supaya mereka mengalami pertobatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, bentuk kemerosotan digambarkan oleh Raja Daud di ayat 4 ini dijelaskan di ayat yang kelima. Dikatakan di ayat 5 bahwa dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh kata-kata yang begitu arogan. Dia berkata dengan lidah kami menang. Saya akan berkata bahwa kepintaran lidahnya lah yang membuat dia menang.
Kefasihan lidahnya lah yang membuat dia menang. Kemampuan dia berapologetik, berdebat, atau saling menghancurkan, itulah yang membuat dia menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Wow, ini pertanyaan yang sungguh begitu menghentak. Bagaimana seseorang yang begitu arogan mengatakan, siapakah Tuhan atas kami? Dia lupa diri bahwa ada Tuhan di atas dia. Pernyataan ini mungkin diutarakan oleh orang-orang yang sudah punya posisi kah? Sehingga dia berasa bahwa siapa lagi Tuhan di atas kami? Kami adalah Tuhan di atas kami. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat ya terjemahan di dalam bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan, yang berkata kami berkuasa dengan lidah kami, apa saja dapat kami katakan dan tak ada yang bisa menghalangi. Wow, ini sungguh lebih lagi. Ya, dikatakan di sana tak ada yang bisa menghalangi apa yang kami katakan. Sungguh begitu arogan. Bapak Ibu kasih Tuhan, pernahkah bertemu dengan orang seperti ini? Yang sungguh pintar bersilat lidah, sungguh seakan menunjukkan bahwa orang-orang ini sungguh begitu baik, dan dia ketika mungkin suatu saat perkataan-perkataannya dipertanyakan kembali, dia sungguh bisa bersilat lidah, fasih lidah, pintar berapologetik. Seakan dia bisa menyusun kata-kata yang begitu indah, menata fakta yang begitu indah, sehingga dia bisa menang. Karena Raja Daud pada saat ini sedang menggambarkan bahwa orang-orang ini sudah menang. Karena dikatakan kami menang dengan bibir kami. Berarti ada bahasa-bahasa di mana mereka sudah menang. Mereka memiliki posisi-posisi. Mereka menjadi orang-orang yang terkenal pada saat itu karena kefasihan lidahnya. Bukankah juga kita bisa melihat di zaman sekarang, di sekitar kita, bahwa ada orang-orang yang kalau kita melihat perkataan-perkataannya begitu fasih untuk memutar-mutar kata, untuk menata-nata fakta, seakan apa yang dikatakannya itu adalah sebuah kebenaran. Padahal kita mengetahui di dalam kenyataannya tidak demikian. Karena kita melihat dari kacamata kita, kacamata kebenaran firman Tuhan, tetapi dia bisa melihat itu dari kacamata dia bahwa itu dia benar di dalam hal itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah bentuk kemerosotan yang begitu dahsyat. Karakter dan moral mereka sudah begitu bobrok. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah zaman-zaman seperti itu juga terjadi di sekitar kita? Kadangkala kita jengkel di dalam hati, hanya bisa berkata, bagaimana ini? Walaupun kita kalaupun ada yang berani ngomong, pasti akan tidak didengarkan, karena ini suara-suara minoritas, suara mayoritas yang akhirnya lebih didengarkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh keadaan itu begitu semakin meningkat digambarkan oleh Raja Daud. Akan tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah-tengah puncak kesombongan manusia itu, Tuhan menjawab doa Raja Daud. Ketika Raja Daud meminta di ayat 4, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Kata mengerat di sini sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa Ibrani-nya, di dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat dikatakan cut off, memotong. Kata cut off itu bisa mengatakan hentikan Tuhan. Biarlah Tuhan menghentikan segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar itu. Biar Tuhan hentikan segala sikap berpura-pura manis itu, berpura-pura baik itu. Biarlah Tuhan hentikan segala kesombongan mereka itu. Itulah yang sedang dikatakan oleh Daud di sini. Dan dia meminta kepada Tuhan, Tuhan hentikan itu. Cut off Tuhan, potonglah supaya itu jangan terus berlanjut. Potonglah ya Tuhan. Bapak Ibu, kata cut off ini juga bisa juga digunakan di dalam kata sunat. Raja Daud sedang meminta Tuhan, sunatlah lidah mereka, bibir mereka. Bukankah di dunia ini kita melihat bahwa sunat itu secara lahiriah saja, tetapi Raja Daud sedang meminta sunat secara rohani. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah sesungguhnya yang dikehendaki. Sunat yang sesungguhnya adalah sunat seperti ini, sunat lidah. Karena dan lebih dalam lagi, lidah dikatakan bahwa apa yang dikatakan lidah bersumber dari hati, bahwa sunat yang sesungguhnya adalah sunat hati. Hati yang disunat daripada segala cabang-cabang, segala, kalau hati itu mulai menggandakan diri, dipotong supaya hanya ada satu hati saja. Tidak butuh dua hati, lebih baik dipotong sehingga
hanya ada satu hati. Atau kalau di bahasa Indonesia, hati yang bercabang supaya jangan ada cabang, maka dipotong. Itulah sunat yang sesungguhnya, sunat yang sejati, bukanlah sunat lahiriah, tetapi sunat yang sejati adalah sunat hati. Hati kita disunat, dipotong daripada segala kebusukan, dipotong daripada segala dusta, dipotong segala kepura-puraan, dipotong daripada segala kemunafikan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang sedang diminta oleh Raja Daud di sini. Dan apa yang Tuhan lakukan ketika Raja Daud sudah meminta demikian? Tuhan di ayat 6 memang betul-betul mengkat, tidak sampai ke ayat 9, tapi di ayat 6 sudah langsung dikat. Apa itu? Di ayat 6 dikatakan, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur pelemburan di tanah. Dan firman Tuhan di sini menegaskan bagaimana kemurnian, bagaimana kepastian daripada janji itu. Dia gambarkan dengan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur pelemburan di tanah. Ya, sungguh Bapak Ibu kasih Tuhan, ini sungguh gambaran yang menegaskan bahwa janji itu teruji. Terujinya bukan hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi dikatakan 7 kali. Karena memang di konteks budaya Ibrani, kata 7 itu sedang menggambarkan kesempurnaan, bahwa janji itu adalah sempurna, pasti, bukanlah sesuatu yang punya cacat celah, tetapi yang sungguh sempurna. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini hanya sekedar gambaran saja ya. Di sekitar kita, kalau kita membeli minyak goreng ya, itu kan selalu ada tulisannya pemurnian 2 kali. Nah, 2 kali ini saja sudah kita, itu menjadi pilihan bagi kita ya. Yang 2 kali saja sudah menjadi pilihan bagi kita untuk membeli minyak goreng ya. Karena saya melihat penjelasan bahwa mengapa minyak goreng itu mengalami 2 kali penyaringan adalah untuk menjaga kejernihannya. Minyak goreng yang hanya melewati 1 kali proses penyaringan akan menjadi sedikit keruh atau berkabut bila disimpan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, proses 2 kali penyaringan itu lebih menyehatkan. Karena apa? Jumlah asam lemak jenuh akan diubah menjadi asam lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan. Oleh karena itu katakan bahwa dalam banyak hal, ketika dalam proses produksinya dilakukan beberapa kali penyaringan, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih murni dan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah satu gambaran ya. 2 kali saja itu sudah menjadi pilihan untuk kita, karena itu lebih menyehatkan. Apalagi kalau dikatakan di sini 7 kali. 7 kali pemurnian, penyaringan. 2 kali saja itu sudah menjadi pilihan karena lebih menyehatkan. Apalagi yang 7 kali. Dan 7 kali ini digambarkan adalah pemurnian perak. Pemurnian perak itu Bapak Ibu kasih Tuhan adalah sampai 1200 derajat Celcius panasnya. Bagaimana pemurnian seperti itu untuk membuang segala hal-hal yang tidak lagi mengandung perak di situ, harus dipisahkan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, begitulah kemurnian daripada perak atau emas. Dan ini sama dengan emas juga. Dimurnikan sampai semua yang tidak lagi bernama, tidak lagi sejenis perak itu terbuang, atau yang tidak lagi sejenis emas itu terbuang. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang dimaksud di sini adalah bahwa tidak ada di situ lagi yang bernama dusta, tidak ada lagi di situ yang namanya kebohongan. Itu pasti janji yang itu, bahwa itu adalah janji yang sempurna, yang pasti adanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang dimaksud Daud di sini, bahwa Daud sedang melukiskan janji Tuhan itu begitu sempurna. Tidak ada lagi di situ yang bergabung, bercampur dengan dusta, bercampur dengan kebohongan. Bahwa janji itu adalah sebuah hanya pengharapan palsu saja, PHP saja. Tetapi ini janji yang pasti. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada hanya alasan mudah-mudahan. Tidak ada di dalam janji Tuhan itu ada kata mudah-mudahan, semoga. Tetapi janji Tuhan adalah janji yang pasti. Janji Tuhan sudah teruji waktu demi waktu. Ya Bapak Ibu, janji Tuhan itu sudah teruji waktu demi waktu. Mau tahu bahwa satu-satunya yang pernah memberikan janji di muka bumi ini, ya,
dan itu ditepati dengan tepat. Hanya satu yang paling banyak di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dijanjikannya di perjanjian lama itu digenapi sampai sekarang. Ada yang menelitinya, yaitu dikatakan bahwa jumlah nubuatan yang pernah difirmankan oleh Tuhan yang telah digenapi oleh Tuhan adalah 3.268 nubuatan. Bapak Ibu, ini sungguh jumlah yang besar. Ya, 3.268 nubuatan itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sampai sekarang. Dan masih ada janji-janji yang belum digenapi. Salah satunya adalah dia akan datang kembali. Ya, itu pasti akan digenapi. Karena apa? 3.268 nubuatan yang di situ adalah sebuah janji-janji Tuhan. Di situ ada kata-kata Tuhan. Semuanya itu digenapi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah penggenapan nubuatan terbesar di muka bumi. Belum ada yang pernah membuat nubuatan lalu menggenapinya selain daripada Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah kita masih ragu? Ya, kalau ada nabi, kalau ada yang katanya rasul, dia mengatakan satu kata dan itu tidak tergenapi. Dari 10 kata yang dikatakan oleh seorang nabi atau seorang rasul, kalau satu saja salah, itu sudah dikatakan bahwa itu nabi palsu atau rasul palsu. Ini bukan hanya 10, ini bukan hanya 100, tetapi ini ribuan, dan itu sudah digenapi 3.268. Sungguh ini adalah sesuatu yang membuat hati kita nyaman, membuat hati kita begitu memiliki kepastian, karena kepastian itu perlu di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan sudah teruji dari waktu ke waktu, dan satupun sampai sejauh ini nubuatan daripada Tuhan tidak ada yang tidak tergenapi. Janjinya tentang penyertaan kepada umat Tuhan itu tergenapi di dalam banyak hal. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh karena itulah dari perjanjian lama sudah tegaskan di dalam Ulangan 7 ayat 9-10 dikatakan, sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Lihat ya, dia sendiri membuat perintah, dia sendiri membuat janji, dia menepatinya. Sampai kepada apa? Beribu-ribu keturunan. Artinya dari dulu sampai sekarang sudah beribu-ribu keturunan ini berlangsung, dan itu terus digenapi oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak digenapi oleh Tuhan kepada orang apa? Orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Tetapi lihat saudara kasih Tuhan, tidak hanya berhenti saja di situ, bahwa Tuhan setia kepada orang-orang yang mengasihinya dan yang memegang perintahnya, tetapi Tuhan juga setia untuk menghukum orang-orang yang apa? Di ayat 10. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan, membinasakan orang itu. Ia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Ya, ia langsung mengaku. Ya, kata langsung dan tidak berbantah di sini, tidak bertanggung di sini. Bapak Ibu kasih Tuhan, dua penegasan ini sungguh-sungguh ditegaskan oleh Tuhan. Tuhan setia untuk dua hal ini. Dua hal, yaitu memberikan kasih, memberikan keselamatan seperti tadi, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mengasihinya dan yang memegang perintahnya, dan yang Tuhan juga setia untuk apa? Untuk melakukan pembalasan kepada orang-orang yang benci kepada dia. Kepada dia itu adalah benci kepada dia dan juga umat-umat yang percaya kepada dia tentunya. Lalu kemudian ya tidak bertangguh, ya langsung. Itu hal yang seperti dikatakan tadi, bahwa di ayat 6 katakan, sekarang juga aku datang, sekarang juga aku bangkit. Itu kata lain daripada kata langsung. Ini sudah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan di perjanjian lama kemudian berjalan terus sampai sekarang pun dia tetap melakukannya, setia kepada janji. Itulah dikatakan di situ, bahwa Tuhan sedang menegaskan ketika dia berkata, aku akan langsung, sekarang juga aku bangkit, sekarang juga aku datang. Maka itu adalah sesuatu yang memang dari dulu dia sudah katakan itu, dan dia lakukan sampai sekarang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekarang ini juga kita jangan berpikir bahwa Tuhan sedang diam, Tuhan sedang tidur. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak diam, apalagi Tuhan sudah mati. Tidak ada.
Tuhan seperti itu. Kitalah yang bisa mati, Tuhan tidak akan pernah bisa mati, karena dialah sumber kehidupan. Kita adalah yang diberikan kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau ada yang berpikir bahwa Tuhan dari orang Kristen itu tidak setia dalam membela atau memperhatikan umatnya yang tertindas, maka tinggal tunggu saja. Tuhan berkata apa? Sekarang juga aku akan datang, aku akan bangkit bertindak untukmu, aku akan membalaskannya. Sekarang dikatakan tidak bertangguh. Dia mengatakan kata langsung. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah kata-kata daripada Tuhan. Ini janjinya yang teruji. 7 kali pemurnian. Artinya janji ini pasti tergenapi. Dari waktu ke waktu sudah ditunjukin bahwa apa yang dibuatkannya, apa yang dijanjikannya pasti digenapinya. Oleh karena itu, bukankah itu menenangkan jiwa kita, orang yang percaya kepada Tuhan? Dan bukankah itu juga seharusnya menggetarkan hati orang-orang yang tidak menyenangi Tuhan Yesus Kristus, tidak menyenangi umat-umat Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau ada orang yang lupa diri dan menyombongkan diri di hadapan Tuhan, berkata, siapakah yang bisa melawan kami? Kami selalu menang. Kami sekarang ini menjadi mayoritas. Dan dengan lidah kami bisa bersilat lidah. Kami bisa mengatakan kami orang damai, tapi ternyata kenyataannya bukan orang damai. Kami bisa mengatakan kami suka kesabaran, tapi ternyata bukan orang sabar. Orang yang mengatakan bahwa kami adalah orang yang rendah hati, ternyata orang yang sombong. Orang yang mengatakan bahwa kami adalah orang yang penuh belas kasihan, ternyata orang yang begitu kejam. Kalau ada orang yang lupa diri dan menyombongkan diri di hadapan Tuhan, umat yang dikasihinya, maka ingatlah segelintir sejarah ini. Mari kita melihat sejarah yang sudah ada di muka bumi ini. Kita bisa melihat gambar ini adalah gambar daripada RMS atau kapal besar Titanic, ya. Bagaimana sejarah daripada kapal yang begitu besar ini sudah difilmkan, ya. Kita tahu filmnya Titanic, ya, yang begitu terkenal. Kita melihat bahwa sejarah mencatat ada orang-orang yang menyatakan kapal ini tak akan tenggelam, bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Ya, memang kata-kata ini menjadi kontroversial, ya, dan juga kata-kata ini banyak versinya. Ada yang mengatakan bahwa kata-kata itu dikeluarkan oleh perancangnya, yaitu Thomas Andrews. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu hanyalah kata-kata dari salah satu staf perusahaan pembuat kapal tersebut. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang melihat kemegahan kapal tersebutlah yang mengatakan kapal itu. Oke lah, kita tidak tahu pastinya siapa, karena memang banyak versi di dalam hal itu. Tetapi kita melihat bahwa kata-kata ini terucap. Kapal ini tak akan tenggelam, bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Lepas daripada apakah kata itu betul, tetapi memang bukankah kapal ini diberi julukan unsinkable, atau yang artinya adalah tak pernah bisa tenggelam. Lihat, kapal yang katanya unsinkable itu, kapal yang katanya tak pernah bisa tenggelam itu, ternyata tenggelam pada 15 April 1912. Dan tenggelamnya pun bukan dengan gempa atau tsunami yang Tuhan turunkan, hanya gunung es di lautan yang menghancurkannya. Itu sudah dicatat oleh sejarah. Kesombongan daripada manusia dihancurkan dengan begitu sederhana saja. Unsinkable ternyata bisa tenggelam. Yang menurut manusia tak pernah bisa tenggelam, nyatanya bisa tenggelam. Sejarah mencatatnya. Atau kita mungkin ada yang mengatakan, oh itu hanya satu, tapi lihat lagi, ada satu tokoh yang sungguh legendaris, yaitu John Lennon dari The Beatles. Bukankah kita pasti pernah mendengar sejarahnya, bahwa siapa yang tidak mengenal orang ini, John Lennon dari The Beatles ini. Di masa jayanya namanya begitu terkenal di kalangan pecinta musik. Bahkan sampai sekarang masih ada orang-orang yang memperingati, yang masih mengenang, menjadi mungkin pengikut atau menjadi masih senang dengan lagu-lagunya. Namun kita tahu bahwa John Lennon pernah di dalam ketenarannya, di dalam kepopulerannya, dia lupa diri bahwa dia adalah manusia belaka. Bapak Ibu Tuhan, dalam sejarah kita bisa melihat bahwa orang ini pernah menyatakan pernyataan yang kontroversial
seperti gambaran di Mazmur tadi yang menyombongkan diri. Walaupun kemudian ada klarifikasi dari pernyataannya, tetapi paling tidak ya sudah dicatat ketika wawancara yang pertama di berbagai media. Salah satunya adalah ketika dia interview atau wawancara dengan The London Evening Standard ya pada 4 Maret 1966. John Lennon mengatakan bahwa kekristenan akan segera berakhir dan hilang. Saya tidak perlu menjelaskannya. Hari ini kami jauh lebih terkenal daripada Yesus. Saya tidak tahu siapa yang akan lebih dulu hilang, rock and roll atau kekristenan. Yesus sih oke, namun murid-muridnya biasa saja. Itu ujar John Lennon. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia mengatakan kekristenan akan segera berakhir dan hilang. Namun kita bisa melihat sampai sekarang bukan? Kekristenan tetap ada. Dan walaupun murid-murid Tuhan Yesus itu kelihatannya sederhana, tetapi lihatlah bahwa ada Tuhan yang terus melindungi orang-orang yang sederhana itu. Seperti saya yang sederhana ini dilindungi oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana sejarah menyatakannya. Apakah John Lennon lebih terkenal lagi? Atau apa yang terjadi sebenarnya? Dia kemudian justru mati mengenaskan dengan cara ditembak oleh penggemarnya sendiri pada tanggal 8 Desember 1980. Silakan dinilai sendiri Bapak Ibu kasih Tuhan, siapa yang lebih terkenal. Ada orang yang menghina kekristenan, menghina Yesus di sini, menyatakan siapa nanti yang kemudian lebih hilang, siapa yang hilang lebih dulu. Ternyata sejarah menyatakan, membuktikan siapa yang hilang lebih dulu. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan sampai menyombongkan diri. Ingatlah, kata-kata kita yang lepas itulah yang menajiskan. Kata-kata yang keluar meluap dari hati, itulah yang kita pikirkan, dan itu yang kita katakan dan lakukan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa menilai segala perkataan orang, kehidupan orang. Kita menilai segala ajaran-ajaran di agama-agama yang ada dari kehidupan orang-orangnya. Bapak Ibu, kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, maka kita bisa menilai sendiri, menimbang-nimbang sendiri apa sebenarnya dari hal itu. Itulah gambaran dari yang tersembunyi, yaitu hati. Apa yang kelihatan di luar itu, itulah gambaran yang sesungguhnya dari yang tersembunyi. Yang walaupun disembunyikan seperti apapun, pasti akan kelihatan di dalam realita kehidupan ini. Ibu kasih Tuhan, kita bisa mengambil pesan dari apa yang kita renungkan. Jangan pernah lupa diri, sebab orang yang lupa diri akan kehilangan diri. Jangan pernah lupa diri, sebab orang yang lupa diri akan menanggung akibatnya sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, segala yang kita miliki adalah dari Tuhan adanya. Jangan pernah berkata, siapakah Tuhan atas kami? Siapakah yang memiliki kami? Bahwa bibir kita, hidup kita bukanlah milik kita. Ini semuanya yang kita miliki dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan yang ada di sekitar kita ini semuanya adalah milik Tuhan, bukanlah milik kita. Kalau kita memilikinya, kita hanyalah sementara saja. Kita hanyalah dipinjamkan oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan pernah menyombongkan diri, hai orang-orang yang dipinjamkan oleh Tuhan, kepada Sang Peminjammu, yaitu Tuhan. Nafas kita sendiri adalah dipinjamkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah bisa punya nafas kalau bukan diberikan oleh Tuhan. Seperti pada waktu penciptaan, Tuhan yang menghembuskan nafas kepada tanah itu. Tidak ada artinya tanah yang berbentuk itu kalau tidak ada nafas di dalamnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan tanpa nafas di muka bumi ini? Tidak ada. Oleh karena itu jangan menyombongkan kepintaran kita, jangan menyombongkan keadaan kita, kecakapan kita, harta benda kita, segala jabatan kita, segala posisi keterkenalan kita. Tidak ada. Itu semuanya adalah hampa, adalah sampah di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang miskin, kita adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang tidak punya apa-apa, sebab semuanya daripada Tuhan. Oleh Tuhanlah semuanya berjalan, dan semuanya seharusnya menjadi bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu jangan memuliakan diri sendiri. Ketika memuliakan diri sendiri, itulah awal daripada kehancuran. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita diberi kesempatan, mari kita gunakan kesempatan untuk hal yang baik.
Kalau kita melihat ada kemerosotan di sekitar kita, jangan kita ikut mengalami kemerosotan moral, kemerosotan karakter itu. Mari kita justru terus harus membangun diri kita untuk semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin menjadi orang yang berguna untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu kasih Tuhan, di akhir dari perenungan ini, mari kita rangkum lagi pesan-pesan Tuhan. Pesan pertama tadi bahwa Tuhan adalah tempat kita untuk minta pertolongan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan dari pesan Tuhan ini? Yang harus kita lakukan adalah mari kita jadikan Tuhan sebagai tempat minta pertolongan kita yang pertama. Ketika ada permasalahan, kita datang kepada Tuhan. Ketika ada pergumulan hidup, mari kita datang kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Dia. Kalau hati kita gundah gulana, datang kepada Tuhan, sharing kepada Dia. Kalau kita merasa kita lemah, minta pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita merasa orang-orang yang mayoritas makin menekan kita, mari jangan andalkan kekuatanmu. Datang pertama, minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan berharap kepada pertolongan dari manusia, harta, jabatan, apalagi kuasa kegelapan. Karena itu semuanya akan membawa kekecewaan. Justru akan membawa bukannya malah menolong kita, tetapi semua itu akan merongrong kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, pesan yang kedua adalah ada suatu saat, ada masa-masa bahwa kita bisa menjadi minoritas. Oleh karena itu, ketika kita mengalami posisi menjadi minoritas, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetaplah suarakan kebenaran. Jangan kita mengambil posisi berdiam diri. Jangan menganggap bahwa dengan menyelamatkan diri sendiri itu cukup. Tuhan tidak ingin itu. Tuhan menggambarkan Raja Daud bukanlah seperti itu. Tuhan menggambarkan bahwa Musa bukanlah seperti itu. Tuhan Yesus sendiri dan para rasulnya bukanlah orang yang seperti itu. Walaupun awalnya mereka adalah orang-orang minoritas, mereka terus menyuarakan kebenaran. Sebab kebenaran itu tidak pernah menjadi minoritas. Kebenaran itu selalu menjadi mayoritas. Sebab apa? Sebab kebenaran itu adalah Allah sendiri. Allah adalah yang mayoritas di muka bumi ini. Allah yang berkuasa di muka bumi ini. Segala yang dimiliki orang-orang yang menganggap diri mayoritas pun itu adalah di bawah Tuhan. Dan orang yang mayoritas pun adalah di bawah Tuhan, milik Tuhan. Jadi siapa yang paling mayoritas di muka bumi ini? Yang paling mayoritas di muka bumi adalah Tuhan. Dan Dia adalah kebenaran itu. Oleh karena itu jangan pernah merasa ketika menyatakan kebenaran bahwa kita sedang berada dalam posisi minoritas. Kita sedang menyuarakan mayoritas, yaitu Allah sendiri. Dan percayalah bahwa ketika kita menyuarakan kebenaran, bahwa kita tidak sendiri, bahwa sang kebenaran itu sendiri yang akan berbicara, bahwa sang kebenaran itu akan bertindak, bahwa sang kebenaran itu bersama-sama dengan kita. Dan Dia katakan di firman Tuhan hari ini bahwa Dia langsung akan bertindak untuk mengasihi, melindungi, menyelamatkan orang yang mengasihinya dan memegang firman-Nya. Tetapi juga bertindak langsung saat ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita sadarkan hal ini dan mari kita lakukan minta pertolongan kepada Tuhan dan selalu percayalah bahwa Dia adalah setia kepada kita sekalipun kita minoritas dimanapun kita berada, baik itu mungkin di jajaran pemerintahan, baik itu mungkin di jajaran di tempat pekerjaan kita masing-masing, baik itu mungkin di lingkungan perumahan kita masing-masing, di lingkungan tempat kita tinggal, baik itu di dalam persahabatan kita, di sekolah kita masing-masing, baik itu di dalam keluarga sekalipun kita mungkin orang minoritas. Tetapi lihatlah sang mayoritas bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berada di dalam sikap mencintai Dia, sikap melakukan firman Tuhan, Dia akan selalu bersama dengan kita, menjadi pembela kita yang setia. Kesetiaannya sungguh teruji. Dia bukan manusia sehingga Dia berdusta. Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pesan yang ketiga adalah bahwa suatu saat bisa terjadi kemerosotan karakter, kemerosotan moral. Ketika keadaan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, mari kita selalu tetap setia membangun karakter yang memuliakan Tuhan. Kita tetap setia walaupun sulit, tetapi percayalah Roh Kudus akan memampukan kita. Sebab itu adalah buah roh. Roh yang akan bekerja untuk menghasilkan buah dalam kita. Kita harus selalu mau memilih komitmen membangun karakter. Hal yang selanjutnya kita lakukan ketika terjadi kemerosotan karakter adalah mari kita tetap peduli akan karakter orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita melihat karakter ada kemerosotan, mari kita berdoa supaya
mereka semakin menjadi karakter yang baik. Dan jikalau kita memang ada kesempatan untuk membimbing mereka, mari kita bimbing mereka. Dan bukan berarti kita bersifat menggurui, tetapi kita bersama-sama merasa membangun karakter. Mari kita menjadi teladan juga di dalam hal karakter. Bapak Ibu kasih Tuhan, pesan yang keempat yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan dari perenungan pada saat ini adalah ada masa-masa semakin banyak orang yang akan menyombongkan diri. Bapak Ibu, kalau hal itu yang terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, mari kita tetap rendah hati dan jangan lupa diri bahwa segalanya adalah dari Tuhan. Kita pun adalah milik Tuhan. Apa yang kita miliki adalah dari Tuhan. Keluarga kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu percayakan kepada Tuhan sang pemilik itu. Harta benda kita adalah milik Tuhan. Kecakapan umur kita pun bahkan dari Tuhan. Nafas kita pun dari Tuhan. Lidah kita dari Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah menyombongkan diri, lupa diri. Segala yang ada ini adalah dari Tuhan. Sewaktu-waktu bisa Tuhan ambil, kapanpun bisa Tuhan ambil. Oleh karena itu jangan pernah memegahkan diri di atas apa yang kita miliki saat ini. Justru kita harus memegahkan diri karena kita memiliki sang pemilik itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Marilah kita melakukan hal itu. Selanjutnya, hal apa yang kita lakukan adalah marilah kita juga menjaga perkataan kita. Jangan pernah kita menghina atau merendahkan orang lain, atau juga bahkan terlebih lagi merendahkan Tuhan. Ya, menghina nama Tuhan. Siapa yang menghina nama Tuhan bukan sedang menghina ajaran agama lain, tetapi sedang menghina Tuhan sendiri langsung. Oleh karena itu, ingatlah bahwa Tuhan akan langsung berkata, sekarang juga aku akan datang. Untuk apa? Membalaskan apa yang kita perbuat. Siapapun kita, tidak memandang dulu, tidak memandang amal kita, tidak memandang jabatan kita, tidak memandang perbuatan-perbuatan agama kita. Ketika kita sudah menghina kebenaran firman Tuhan, menghina Tuhan, menghina orang-orang yang mengikut Tuhan, maka Tuhan sendiri akan turun tangan. Dan pesan Tuhan yang terakhir, yaitu pesan kelima adalah ada masanya bahwa orang-orang menganggap bahwa Tuhan kita adalah Tuhan tidak setia. Apa yang harus kita lakukan jika ada orang seperti itu? Tuhan berkata bahwa marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia dengan semua janjinya. Walaupun mungkin saat kita berdoa, Tuhan tidak menjawab doa kita. Percayalah bahwa Tuhan sebenarnya bukan tidak sedang menjawab. Tuhan sedang memberikan 3 jawaban kepada kita. Jawaban pertama bahwa apa yang kita minta itu memang sesuai dengan firman Tuhan, dan Dia akan berikan, mungkin belum saat ini waktunya. Tetapi yang kedua, bisa jadi Tuhan berkata, ya sudah, memang apa yang kau minta itu benar, tetapi lihatlah bahwa itu tidak baik bagimu, oleh karena itu Dia larang. Tetapi yang ketiga, bisa juga apa yang dikatakan itu bahwa itu bukan untukmu, oleh karena itu saya itu memberikan kepada orang lain. Oleh karena Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata nanti, Tuhan selalu berkata sekarang. Tuhan selalu bertindak sekarang. Tuhan berkata langsung sebagaimana Tuhan tadi. Oleh karena itu bersabarlah, percayalah, tetaplah percaya bahwa siapa yang lebih mengasihimu, bahkan diri kita sendiri, bukan. Tuhan lebih mengasihi kita. Tuhan lebih mengasihi kita daripada diri kita sendiri. Tuhan lebih mengasihi orang-orang di sekitar kita daripada kita sendiri. Tuhan lebih mengasihi orang yang paling kita kasihi daripada kita sendiri. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan yang setia adanya. Selain itu, apa yang kita lakukan ketika ada orang-orang menganggap Tuhan kita tidak setia? Percayalah, tidak perlu merasa susah hati, tidak perlu harus marah-marah kepada orang itu. Percayalah bahwa Tuhan sendiri akan datang kepada orang itu. Tuhan sendiri akan membela dirinya. Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membela diri sendiri. Sebab apa? Kita sendiri miliknya, dunia ini miliknya. Mengapa kita yang lemah bisa membela yang lebih kuat? Jangan lupa diri. Tuhan lebih mampu membela dirinya. Kiranya hal ini memberi kita kekuatan, keyakinan di dalam hidup ini. Semakin memberi kita keyakinan bahwa apa yang kita sudah lakukan sekarang ini di dalam mengikut Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. Dan mari kita tingkatkan terus. Kita jangan pernah lengah. Kita jangan pernah semakin menurun. Kiranya kita semakin menaik. Jangan pernah kita semakin merosot karakter kita, tetapi semakin meningkat menjelang akhir-akhir kedatangannya. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kita kekuatan. Tuhan menyertai kita, Allah yang Immanuel, yang akan menopang kita, yang tetap setia dahulu
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Memberikan damai bagimu, memberikan sukacita bagimu, memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hatimu. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati lagi agar bisa bertemu lagi di dalam seri yang ke-17 dengan tema ketika merasa dilupakan. Kiranya Tuhan memberkati kita, sampai ketemu kembali.